Jirayut. Iya. Selamat datang di tempat pijat Pattaya. Iya benar. Oh iya. Iya. Gue pernah nonton temboknya hijau. Ya. Kan gua ngomongin tempat pijat ya kebaca ya. Iya ada sih filmnya. Tapi gua belum sempet nonton bagi kali ini. Ih. Jirayut selamat Iya, datang. terima kasih. Bang Hendy. Terima Bang kasih. Dika. Makasih banyak. Aku happy banget. Loh dia. Iya, Hah? bener. On time nih orangnya. Lewat dikit tadi. Enggak. Masa sih? Kita janjian jam 3. Oh iya. Jam 3 kurang 10 Jirayut udah di depan. Wah. Cuman masuk ke dalam sini emang jam 3 pas. Iya. Kenapa? Kalau tacap. Iya. Soalnya kan dari mobil. Iya, bener. Nyampe ke sini kan aku lihat Iya. kayaknya mukaku masih kurang merah-merah dikit. Oke. Makanya tambahin blush on dulu. Ya kan? Biar iya. kelihatan seger. Iya. Biasa semalam habis show. Jujur. Iya. Mukanya karena habis atau karena habis mabok? Kagak habis show. Habis show. Iya, kan namanya juga kan kalau aku show kan joget, Joget. sono sini gitu kan Bener. pasti agak pegel badannya Bener. gitu. Katanya semalam sampai ada yang nyawer kapal tongkang, bener? Kagak. Nyawer bunga. Iya. Tapi ada duitnya. Iya. Seru ya sekarang klub dangdut itu dibikin jadi lebih mewah, Yes, jadi yes. lebih elegan. Betul. Dan Dan semalam nyanyi sendiri nyanyi sendiri. atau ada beberapa penyanyi lain? Ada kayak biduan-biduan lain juga. Oh, Ya tapi oke. aku terakhirnya gitu. Gongnya. Iya, aku yang terakhirnya. Iya, dapat berapa semalam? Apanya sawerannya? Sawerannya. Kagak hitung. Soalnya kan dapatnya sawerannya bentuk gift. Jadi mereka yang ngitungin. Mau dapat sabun. Kok sabun? Bukan sabun gift, bukan sabun gift. Gift. Oh, mereka yang ngitungin. Iya, Oh, jadi oke. ya yang nyawa dikasih di layar gitu loh. Jadi aku ya sudahlah, aku yang penting nyanyi, orang nyawa alhamdulillah gitu kan. iya. Jadi mereka yang ngitungin aja. Kecuali mereka nyawa pakai duit, nah itu buat aku. Tapi gitu. pulangnya dikasihin ke Ya, Jirayut, dihitung dulu berapa, nanti dikasih tahu sama manajerku. Oh, berarti manajermu belum kasih tahu dapatnya Belum. berapa? Belum. Iya, hati-hati ya diawasin manajernya. Enggak, dia itu kok dia amanah, Babu. Iya mana? Oh dari partai. Tapi Jirayut itu kan sebenarnya nama panggung kan? Iya, nama panggung. Nama asli siapa? Ih, ini mah udah pasti udah tahu nggak sih belum ya lo? Oh ya udah aku kasih tahu. Kalau belum nama aku Afisan. Afisan Cek Derame. Afisan Cek Derame. Cederame. Itu binnya di belakangnya. Oh ada bin di Ya sana. kayak Wendy, Cagur gitu. Itu Ya, Cagur bukan bin. Cagur bukan bin. Cagur bukan bin. Cagur bin. Maaf kalau Cagur bin bapakku namanya Cagur. Oh iya. Cagur itu grup lawak. Oh gitu. Cagur. Ya kan nggak, maksudnya ya aku nggak tahu. Iya, Kan itu istilahnya nggak kayak tahu. gitu. Biar aku kasih tahu. Iya. Kalau Cagur itu pin berarti lu saudaraan Menarji. Iya benar. Waduh. Iya. Jadi Cagur itu bukan bin, dia Iya. tuh jatuhnya marga. Dan aku percaya. Grup Oke. lawak. Grup lawak. Iya. Afisan tuh artinya apa sih? Afisan Jirayut? tuh apa ya? Artinya intinya anak yang cerdik. Ini mah kebiasaan ya. Iya kaget. Ngomongnya dikit gesturnya banyak banget. Maksudnya gak enak. Tadi kira muji diri sendiri. Iya. Kata Sebentar, mamaku tuh, bentar. Gerakannya banyak nih. Semalam makan apa sih? Takutnya makan apa gitu. Itu chicken wing. Ya, sama buah-buahan lah, ya kan. Terus Afisan tuh apa? Itu kata artinya? mamaku anak yang cerdik gitu, yang mandiri gitu kata mamaku ya. Oke, kalau Ya. belakangnya apa tadi? Cik Dirama itu nama kakek. Oh. Ya, tapi kakekku udah meninggal. Iya, Enggak ada yang nanya juga. gitu. Gak ada yang ngebohong-bohongan juga. Iya. Cek Derame. Cek Derame. Cik Dirama itu kakek. Oh. Iya. Cek Derame itu bagian yang kesannya emang Thailand banget ya? Iya ya, Iya ya. nggak tahu. Afisan kayaknya kurang Afisan masih Thailand Melayu kan? Melayu. Makanya, Afisan Melayu. makanya pas aku di sini kata dari pihak TV-nya, kayak namamu masih kurang Thailand banget dah gitu kata Oke. dia. Terus aku bilang, oh iya gitu kan.
Terus dia bilang, coba cari nama yang buat di panggung gitu. Biar orang inget Thailand banget gitu loh. Nah aku tek kan kepikiran kan, tiba-tiba kayak mikir, Jirayut aja lah gitu. Jirayut itu kamu yang ngusulin? Yes. Oke. Ya. Kenapa kok kirain Jirayut? Dari semua nama Thailand, tiba-tiba kepikiran Jirayut. Gini loh. Jirayut? Ya. Apa artinya? Emang gitu ya? Udah, nggak boleh. Nggak apa-apa. Nggak usah canggung, kita juga kok. Iya. Santai aja, maksudnya kita fleksibel. Santuy ya, bebas ya. Bebas, pokoknya kita santai. Itu udah TikTok jadinya. Oke, kita Jirayut. Apakah ada penyanyi terkenal di sana? Itu ada namanya artis Thailand. Terus dia tuh apa namanya bentuknya tuh imut, cakep, gagah banget. Terus aku bilang, cocok nih gue ikut namanya gitu. Soalnya kan aku imut, gagah sih enggak. Cuma imut gitu. Cuma imut, gagah. Dari maksudnya kayak, dia imut banget ya, terus lucu gitu orangnya. Gitu. Tapi dia memang terkenal. Terkenal, jadi apa namanya peran film gitu loh di sono. Aktor di sana. Gitu. Maaf, orangnya masih ada? Ada. Kenapa kamu maksudnya memutuskan untuk Tapi nggak pakai namanya total. Jadi kan namanya Cemci Rayu. Jadi aku cuma ngambil Jirayut. Kalau dia Cemci Rayu, dia pakai C, aku Ji. Hasil dari Berbeza. pemikiran. Berbeza. Iya. Jirayut, Iya. aku boleh minta tolong? Apa? Jangan terlalu banyak gini. Kenapa? Ntar terbang. Oh itu. Begitu. Kirain itu pemberian orang. Agak. Jadi ya itu autodidak. Otodidak apa? Otodidak tuh. Tiba-tiba Spontan. Ya. Jadi dikasih. Otodidak tuh mempelajari sesuatu sendiri. Gitu. Tapi keluarga sempet ini nggak? Apaan? Kenapa kamu pakai nama itu? Enggak. Malah mereka kayak, loh kok bisa gitu loh jadi nama itu. Tapi malah enggak kayak, kenapa kamu pakai nama itu gitu. Lebih kayak, Itu yang ngomong keren siapa? loh. Hah? Bapakmu gitu? Kenapa kamu pakai nama itu? Bapaknya mah enggak gitu. Enggak gitu. Ya mama nanya, loh kenapa kok pakai nama itu gitu. Ya karena dari pihak sini pengennya nama yang Thailand. Oke, lucu namanya bagus. Ya dan ya buktinya maksudnya sampai sekarang gitu namanya rezeki. diingat gitu loh. Ya. Itu berarti Dangdut Akademi Asia itu? Asia. Sebelumnya Jirayut di sana udah jadi penyanyi? No. Hah? Belum. Oh belum sama Keluar asap. Wah. Oh iya. Aku nggak tahu dia lagi. Bentuk asap. Gue yang kaget tiba-tiba dia nanya begitu, gue kaget juga. Kok keluar asap kaget gue. Iya gitu. Iya. Oh di sana belum jadi penyanyi? Belum. Aku itu apa namanya sekolah. Aku malah main ini voli. Oh pemain voli. Iya. Iya jago dia volinya. Iya. Meskipun gini-gini tapi begitunya Belum lihat aku smash. Pernah lihat nggak aku smash? Nggak pernah lihat beberapa kali kayak semua olahraga lu kayaknya mampu Jago dia, gitu. badminton jago. Iya nggak semua. Iya kecuali tinju kan. Kalau yang nyentuh fisik tuh kalau bisa jangan. Nggak bisa. Bener. Iya. Mending yang kayak di seberang aja gitu. Jadi di Thailand belum jadi penyanyi? Belum jadi penyanyi. Sekolah olahraga aja? Aku nggak masuk sekolah olahraga, jadi volley juga sama aku bukan spontan, autodidak ya. Autodidak. Ini baru benar. Autodidak gitu kalau volley. Bisa sendiri, suka aja gitu. Jadi kayak ya udah gitu di sana pagi sekolah. Pulang sekolah kan jam 3, volley sore. Habis maghrib pulang rumah dulu. Nah, pulang rumah malam jam 8 terbang. Pergi lagi ke main volley. Main volley lagi. Iya, pokoknya pergi main volley lagi. Jadi kegiatan aku tuh emang gitu aja. Cuman aku sering menjadi wakilin sekolah untuk kompetisi nyanyi, tapi nyanyinya lutung gitu. Nyanyi lagu daerah Thailand. Oh, bukan lagu dangdut? No, enggak. Tapi di sana dangdut itu lagu yang Familiar pernah didengerin nggak? Enggak. Jadi di dangdut itu, tapi ada beberapa yang tahu.
gitu. Lah karena jadi lagu-lagu dangdut yang terkenal tuh misalkan contoh ya, lagu-lagu kayak yang viral gitu. Lagi cantik. Oke. Emang lagi manja. Iya. Terus sakitnya tuh di sini. Oh. Aku udah punya bini. Kayak berasa di approach gitu ya. Maksudnya lagu itu tuh yang terkenal. Tapi itu kan dangdut milenial ya. Betul. Iya, Bukan dangdut yang klasik yang kayak contoh lagu Pak Haji Roma, lagu Umi Elvis suka itu enggak maksudnya aku nggak tahu. Taunya di sini. Karena Tahu di kamu sini. Thailandnya kan Thailand perbatasan dengan Malaysia kan. Jadi ya. banyak orang Melayu. Makanya lagu dangdut itu nyampe di situ. Ada beberapa yang tahu gitu. Lah kalau mewakili sekolah yang kamu nyanyikan lagu daerah kayak apa? Lagu Thailand. Coba nyanyi gimana tuh? Bener. Ha. Oke. Ntar ya. Kita pengen denger aja, pengen denger. Na thong nói non hẹn อยากให้อ้ายเข้ามาซอยน้องอยากให้ลองปล่อยน้ำใส่น้าน้องแน่gitu. Susah nggak? Itu ada nongging-nonggingnya apa ya? Ya kan? Bukan nongeng. Oh, apa? Nong nih. Oh, nong nih. Itu lagu daerah menceritakan tentang apa? Tentang nah contohnya kayak suami sama suami istri lah. Kayak aku berhubungan suami istri gitu. Katanya hubungan suami istri. Masih hubungan suami istri itu kayak cintanya. Ya. Iya maaf. Aduh. Tapi bener katanya Jirayut SD udah jaga perbatasan, bener? Ngapain jaga perbatasan? Oke. Loh, volley itu kamu punya klub? Dulu Heeh. kagak. Jadi aku Maksudnya tuh teman-teman di kampung aja gitu? ya main sorry doang, main kayak ya udah gitu. Lah kok malam main lagi? Namanya juga apa ya, main yang teman-teman aja, nggak ada klub gitu. Oh. Gak masuk klub akunya. Sebenarnya ada tapi aku nggak masuk klub. Oh, katanya kamu di Thailand memang belum ada klub, tapi begitu kamu ke Indonesia kamu udah gabung klub Mio Karburator. Kagak. Malah aku pas datang ke sini, aku yang bikin tim volley. Oh. Sekarang udah punya tim. Serius? Sumpah. Nama? J Team. J-Team. Tebak apa tuh? Jirayut tim dong. Kaget gue. Iya. Iya. Siapa aja? Banyak. Ada anggotanya bisa 40 lebih. Ada Orang artis-artis biasa. juga? Kagak, itu semuanya anak prio, anak-anak volley. Jadi anak-anak muda-muda umurnya 16, 17, 18 langsung bergabung gitu. Oh. Jadi aku buat tim, buat volley, buat kirim turnamen, buat mereka bisa latihan. Jadi aku yang fasilitasin gitu. Keren. Karena ya hobi. Ya tapi maksudnya hobi kan ada yang sebatas cuma main. Kagak. Kalau kamu kan berarti sampai mikirin banget. Yes. Gue pengen bikin tim. Nah itu, karena apa ya, volley itu udah kayak itu banget, udah cinta lah. Oh kirain BH. Udah di dalam, udah di darah daging gitu loh, dari kecil kan. Pernah punya cita-cita jadi atlet volley? Pernah. Ih, mulai megang. Pernah. Iya. Tapi apa ya? Nggak tahu ya kenapa kayak aku kalau ikut volley itu kayak, waduh ini ada aja halangannya gitu loh. Kayaknya gue nggak bisa ke situ deh. Nah tiba-tiba ya ini jadinya ke sini. Oh, akhirnya jadi nyanyi dulu, baru akhirnya bisa volley. Body language-nya oke loh. Iya. Ekspresif orang ini. Harus. Nah, terus tahu informasi Dangdut Akademi Asia dari mana? Nggak teman. Kan TV sini nggak bisa sampai sana kan? Enggak ya, kalau nonton lewat aplikasi gitu doang ya kan. Temen kamu suka nonton. Ya ada temannya tuh dia ngikutin Dangdut Academy. Jadi Dangdut Academy itu udah ada beberapa season. Iya. Ada season 1, season 2, season 3 dan aku season 4 kan. Nah, dia sering nonton yang itu tuh. Temanku itu tuh. Dia nonton terus dia pas itu aku ada ikut lomba nyanyi di kampung lah gitu kan. Terus aku juara setan. Jangan satu. Kok gue cepet ya ngeresponnya? Iya, bagus.
Gara-gara disentuh. Kalau disentuh cepet tahu. Juara satu, Juara satu. alhamdulillah. Iya. Nah setelah aku juara satu, aku turun panggung, dia langsung nyamperin, dia bilang, Dek, mau nggak ikut? Belum kenal tuh waktu nanya di situ. Dek, mau nggak ikut audisi dangdut? Aku kan nggak ngerti dangdut itu apaan gitu kan. Dangdut apa gitu kan, dia bilang pokoknya lagu dari Indonesia gitu kan, dari oh gitu. Terus dia bilang iya nanti dari pihak TV sana mau datang audisi di sini. Aku bilang emang iya kayak gitu kan, kayak masih ya enggak sih gitu loh. Terus abis itu Maaf, kenapa? aku boleh izin nggak ke manajernya, Kenapa? Mbak Melisa ya? Aku boleh tampol gak? Oh ini boleh minum? Boleh. Oke. Boleh. Minum bentar ya. Capek tahu energinya habis tahu. Setengah tuh lo lihat. Oke kita lanjut. Audisi. Nah dari situ dia bilang kalau ada audisi, dia bilang, aku oke, iya aku toklong gitu kan. Toklong aku iyain gitu. Iya. Terus bener sampai hari H audisi ditelepon teririt kan. Tapi kan itu bukan kan memang ada juri perwakilan dari Thailand kan Ada. Tapi kan biasanya audisinya di kota besar. Iya sih, Mas Dika kan pernah kayak jadi. Aku pernah 2 season doang kalau nggak Oh, salah. iya. Di Asia 1 sama Asia 2. Itu udah ada Thailand Asia 2 kan? Heeh. Ini Farah. Benar. Iya. Itu datang ke kota kamu. Iya. Mau ngobrol di kamar aja bukan? Kan ada story-nya gua. Iya, dia Gua dulu di Asia. Dua, iya. Itu benar. Tapi iya benar dari audisi yang DA pertama yang Thailand emang agak di kota. Kalau nggak salah aku di Patani. Oh, oke. Ada lebih di atas lah. Nah pas akhir ini season 3, 4, 5 itu katanya di Patani itu udah mulai agak berkurang yang bisa dangdut. Jadi makanya turun ke daerah agak dekat perbatasan Malaysia. Nah itu daerah Narathiwat, daerah aku. Dan aku orang terakhir ikut audisi gitu. Ya dari situ sih. Tapi kenapa berani akhirnya? Karena kan lagu dangdut aja kamu belum pernah denger. Kecuali yang viral-viral itu. Nih. Aku audisi ya. Tahu lagu lagu dangdut cuma satu. Apa tuh? Lagu Bang Jali. Oh Bang Jali. Ya, itu doang. Dan pertama kali kan aku kan ke sono pakai baju olahraga. Dan orang-orang TV-nya kan udah siap nunggu aku masuk ke kamar. Nih gini. Ntar ya, aku berdiri dulu mau contohin. Nih ceritanya Bang ini sama Bang Andika jadi juri. Ini juri, udah siap nih. Krunya. Terus aku kan masuk pakai baju olahraga. Aku masuk kan masih kayak baju olahraga masih keren banget gagah gitu kan. Masuk. Wadika gitu kan. Aku kesini. Terus ada kamera sorot kan, sorot ke aku. Terus aku pegang mic. Nyanyi lagu apa Bang Jali kan. Terus diputar musiknya. Ya, begitu. Ya, aku rasa begitu. Ya, kalau ada yang bisa nyariin video, jilid audisi lagu itu, lihat aja nggak percaya. Terus yang megang kamera sampai getar, ketawa. Karena kan pertama kali dia tiba-tiba dengan musik joget. Terus terbalik banget gitu sama kondisi awal. Iya betul. Nah, aku lolos ya mungkin karena joget itu, suara pas-pasan doang sebenarnya waktu itu. Ya kayaknya ya. Karena entertain kali waktu itu. Betul. Katanya gitu. Kira berangkat ke Jakarta. Ikut tuh di Asia. Ikut di Asia. Karantina. Stres enggak? Sempat. Karena apa ya? Karena waktu itu gua ngerasain jadi hostnya. Banyak cerita anak-anak itu yang mentalnya Down. Ya. Aku sih down nggak ya kalau dihitungnya? Ya lumayan lah, sempat kepikiran juga karena satu kan bahasa belum bisa, dua aku juga gak sampai kepikiran kalau aku tuh bakal lolos terus. Jadi aku pertama nyanyi ya teman nih kan ada 5 grup. Teman-teman Thailand grup pertama, aku kan grup 4. Nih grup pertama ada setiap grup tuh ada perwakilan Thailand semua. Jadi ada grup pertama Thailand out. Grup kedua Thailand out. Grup ketiga Thailand out. Nah giliran aku nih grup keempat. Out nih gue gitu kan. Udah pesimis tuh.
udah out nih aku nih. Ya udah aku nyanyi ikhlas dari hati, ya udah Pak, intinya kayak pasrah ini, ingat kalau hari ini hari terakhir aku di sini gitu kan. Nyanyi dengan ikhlas, tiba-tiba gak tahu juri komennya katanya, anak ini nyanyinya dengan ikhlas ya gitu. Aku ya udah nggak berharap juga untuk lolos ya. Maksudnya teman-teman gitu-gitu nggak? itu lagu sedih bang. Lagu Senang Rembulan. Gitu udah pas aku lolos, alhamdulillah lolos akunya. Pas aku lolos terus udah suntuk nih habis lagu. Pas habis lagu seru ya. Ya kan? Ini cerita tuh seru loh. Jadi kayak iya, pas habis lagu, nah kita wajib dikasih challenge sama dikasih lagu-lagu baru. Oke. Nah di babak berikutnya kita harus nyanyi tuh dari 2 malam, jadi setiap malam tuh 1 lagu, jadi harus hafal 2 lagu. Nah gimana caranya? Aku belum tahu lagu lagi. Apalagi bahasa Indonesia susah. Lagu dangdut juga susah kan gitu. Aku dikasih lagu kalau nggak salah lagu Gala-Gala sama lagu Gala-gala tuh kayak gimana? Oh tiada terkira rindu segala-galanya gitu. Sama lagu Darah Muda deh kalau nggak salah. Ya, nah aku harus apalin tuh. Udah tuh bener-bener kayak sempat stres kayak, duh bingung nih nggak masuk nih, kenapa ya nggak masuk. Sampai aku dikasih hukuman sama coach vokal. Kayak gini, dadah kamu karena udah besok mau tampil, kamu belum hafal-hafal lagu, gimana mau tampil kata dia. Terus aku bilang gimana? Terus dia bilang, dah kamu ke balkon. Ya, kamu balkon. Kamu ke balkon. Terus kamu ngapalin sampai bisa 2 jam aku di balkon, nggak dikasih keluar. Suruh dikasih masuk. Balkon kan di luar. Oh iya ya. sampai hafal. Ya, sampai aku hafal. Baru aku keluar, baru aku itu tes vokal. Kasih. Sama-sama. Keringet soalnya. Iya. Oh boleh di Pak sini. Wendy tahu loh. Ya ini Seru banget. Ini benerin kabel. Maaf ya. Gak apa-apa. Terus. Dan alhamdulillah Terus. ya bisa nyanyi gitu. Bisa. Paling nggak bikin Thailand tetap ada pesertanya. Sampai 10 besar Sampai aku. 10 besar. Ya. Tapi Jirayut kok berani, maksudnya kan berarti keluar dari Thailand ke Indonesia kan sendiri kan Ya, artinya. Walaupun sama kontestan yang lain. Iya. Tapi kan ada kemungkinan let's say misalkan Jirayut bisa aja maju ke babak selanjutnya, yang lain enggak. Kan akan sendiri. Iya sih. Ya sebenarnya banyak sih yang bilang gitu, tar kamu dijual loh di sana. Tapi enggak, yang buat aku meyakinkan karena aku pas audisi aku lihat kamera wartawan, jadi aku percaya. Kalau itu pasti benar nih dari audisi beneran, nggak bohong gitu. Jadi mereka ngerekam, aku bilang, oh ini beneran nih. Pertama kali masih ada ragu-ragunya, bener gak tar dijual gitu kan. Malah aku kan umurnya masih kecil, 16 waktu itu. Iya. Terus first impression pertama kali ngeliat artis-artis Indonesia. Kan kamu nggak bisa bedain mana yang artis udah lama, mana yang artis yang baru gitu. Agak susah nggak adaptasinya awalnya? Awalnya lebih ke shock sih aku. Karena aku lihat dari realitinya dari panggung sama backstage itu berbeda. Orangnya. Tapi awalnya emang aku shock. Kayak begitu ya, misalkan contoh nih, kalau di panggung benar-benar kayak berkeluarga, happy gitu. Pas bilang kok masing-masing gitu, gak ada ngomong, gak ada apa-apa. Makanya dari situ aku ngerasa kayak, oh begitu ya dunia entertain gitu. Kan awalnya kan gak ngerti ya. Jadi dari situ aku belajar, oh berarti kita harus bisa menyesuaikan gitu. Kalau aku masih tetap bawa shock gitu, ya sampai kapan gitu terus. Tapi gitu. kalau Jirayut sendiri gimana? Persona di depan kamera sama di belakang kamera beda nggak? Kalau di depan kamera kan kamu energi, banyak ketawa. Ya menurut aku sama sih. Kalau menurut aku, tapi nggak tahu ya teman-teman yang lain yang lihat ya. Kalau aku sih aku ya begini aja udah. Mau sama teman-teman poli kayak mau sama teman-teman di luar, aku kayak begini aja. Emang seenergi itu. Emang begini, emang ya udah begini. Serame itu. Gitu. Ya. Jadi culture shock itu akhirnya berapa lama? Ya lumayan lah kayaknya. 2 tahunan kayaknya, 2 tahun dah sampai bisa ngadaptasi gitu. Tapi ada gak sosok yang paling berperan sama Jirayut? Kalau berperan sih banyak banget ya artis nih.
Banyak banget sih dari ya abang-abang host sih. Maksudnya dari mereka ngebimbingin aku nge-host. Ada kan aku kan pas tersenggol langsung dijadiin host tuh. Udah, jadi apa namanya? Abang-abang itu ngebimbingin karena dari segi bahasa belum bisa, belum ngerti host juga. Ya udah dibimbingin sama ya siapa tuh? Irfan gitu-gitu, Abzi sama Kak Gila. Waktu itu berempat ada host Malaysia Kak Wiana kan. Mereka ngebimbingin. Menurut aku mereka berjasa sih karena ya dari ilmu-ilmu yang aku dapat dari mereka tuh ya aku bisa kayak sekarang gitu. Terus bahasa Indonesia selancar ini? Belajar juga sih. Jadi ada dari pihak TV-nya juga ngasih guru buat aku berlatih gitu. Biar bisa cepet tiktokan sama host-host yang lain. Tapi waktu itu belum kepikiran akan berkarir lama di Indonesia kan? Belum sih, ya udah lebih ke ngalir aja. Ngalir ngalir aja kalau rezeki ya udah stay gitu. Tapi aku tetap belajar sih, belajar sama guru, belajar sendiri karena aku bilang aku nggak bisa di sini aja nih, aku harus bikin sesuatu yang beda lagi, keluar dari zona nyamannya aku biar orang lihat kalau aku tuh gak cuma bisa ini loh, aku bisa yang lain juga. Nah ini keluar dari zona nyaman nih, menarik. Karena waktu itu kan di skupnya Indosiar kan kamu memang bergaulnya ketemu orang yang hampir setiap acara sama. Ya. Terus begitu Jirayut akhirnya udah mulai berpindah dari satu TV ke TV lain, udah mulai melebarkan sayap ya, masuk ke acara komedi, masuk ke acara. Pernah nggak dapat first impression artis yang kadang-kadang senioritas atau tiba-tiba misalnya kamu dikecewakan karena wah ternyata attitude-nya kurang baik. Kayaknya aku orangnya cuek ya. Jadi aku nggak pernah menilai begitu-gituan. Nah udah sekarang udah bodo amat dah, yang penting kerja gitu. Tapi malah aku ngerasa kalau aku kerja kayak di luar zona nyaman malah aku lebih happy ya. Kayak ngerasa wah ini berarti ini gue nih, ini aku nih. Sekarang aku udah bisa, ternyata aku bisa ini loh, aku bisa itu loh. Baru pas keluar dari zona nyaman tuh ngerasa aku bisa ini loh, jadi tahu gitu. Jadi pas banyak ketemu orang-orang luar, orang-orang yang misalnya udah biasanya ketemu sama abang ini udah tahu nih aku segini nih. Pas keluar ketemu orang-orang lain lagi, ternyata aku masih bisa nge-explore yang lain lagi gitu. Iya. Capek gak sih kayak begini? Maksud gua kayak begini tuh gini. Gua aja pribadi misalkan begitu di stage rame gitu. Tapi begitu udah off stage kayak energinya habis. Jadi pengennya diem aja. Diem. Kalau lu kan ada begitu. Ada. Misalkan kalau aku pengen save energi itu aku mending lebih aku di kamar. Kalau aku keluar di luar ya tetap begini. Tetap begini. Kalau aku misalkan mau save energi paling aku di kamar. Maksudnya ngapain aja di kamar nonton. Nonton apa? Film. Kamu suka nonton film? Nah itu jadi merelaksasi otak ya kan, merilekskan otak. Jadi kita mengumpulkan energi dengan nonton ngakak sendiri ya kan gitu ya. Sukanya komedi? Komedi horor gitu, macam-macam sih. Kalau komedi suka komedi Thailand, kalau horor Indo gitu. Suka horor Indo? Suka horor Indo. Thailand juga kan horornya keren banget, maksudnya serem juga loh. Iya sih, tapi karena sekarang aku tinggalnya di Indo, jadi yang lewat di aku Indo terus, jadi aku nonton yang Indo. Berarti total berkarir 8 Iya, mau 8, mau 7, 8, 2018, 19, 20, 21, 22. Astaga. 2018, Padahal gitu bisa 2018. Oh iya mau 8. Mau 8 tahun? Iya. Udah berubah banget. Dari segi kemakmuran udah kelihatan dari badan. Dulu Jirayut muncul di TV. Iya kecil ya. Kecil banget. Iya. Sekarang udah makmur. Iya. Apa perubahan yang Jirayut bisa rasain? Iyalah, kalau dulu kan agak kurang gizi akunya. Jadi kayak jarang emang olahraga sama emang jarang makan sih kalau dulu. Hah? Iya. Pas udah di Indo. Di waktu masih di pertama kali kesini ya kan kurus kan kecil kan. Kurus kan kecil. Umur juga masih masih 16 17. Iya, sekarang kan udah itu kan, udah udah jadi kupu-kupu. Udah 24 maksudnya. Udah dewasa lah. Emang kenapa jarang makan? Udah tahu ya dulu karena saking sibuk sama olahraga ya. Jadi kayak kadang-kadang lupa makan gitu kayak aku udah makan belum ya gitu kayak Terlalu gitu. edik sama olahraga. Hah? Terlalu edik sama olahraga. Nah, terlalu bener-bener volley aja, otakku tuh volley aja dulu tuh. Terus perubahan yang dirasain Jirayut apa? Misalnya dulu nggak pernah, misalnya kayak aku gitu ya, pertama kali megang duit akhirnya
dulu kepikiran pengen punya ini, sekarang udah bisa beli. Oh, itu sih ada. Pengen jalan-jalan ke sini, sekarang udah bisa. Iya. Apa yang dirasain? Karena kan terbilang sukses juga. Iya. Alhamdulillah. Apa yang ngerasain ya sama seperti yang contoh makanan. Dulu kan aku tuh lihat makanan kayak aduh, pengen makan steak ya gitu kan kayak aduh. Dulunya mahal nggak nih. pernah. Hah? Dulunya nggak pernah. Kagak, nggak tahu, aku nggak tahu makanan bule malah. Oh, di Thailand gak ada? Nggak ada. Kalau mama mah masak makanan Melayu aja. Oh. Jadi ada Thailand, cuman mau makan itu nggak ada, mahal kan, lumayan gitu kan. Jadi nggak, mending ya makanan ya yang murah aja gitu, duit bisa buat isi bensin gitu kan, buat pergi main volley gitu. Udah gitu. Pas sekarang alhamdulillah ya contohnya bisa mau makan apa ya tinggal pesen gitu, dan bisa berbagi sama orang-orang sekitar juga gitu. Iya itu sih yang membuat kayak berubahnya itu sih kayaknya. Dulu mama kerjanya apa? Mama itu merantau, jadi kerja di Malaysia. Oh, kerja di Malaysia. Malaysia. Oh, kirain kerja sama Iko Uwais. Bukan, itu film. Merantau. Itu film merantau. Iya. Sabar dong. Enggak, mama merantau di Malaysia. Sebagai apa? Sebagai tukang masak. Oh, jago dong masak. Makanya mamaku tuh masaknya enak. Udah gimana? Apa masakan mama paling best apa? Gue sulit ngebedain ini enak apa? Tapi kalau udah kerja sih seharusnya mama enak. Enak lah. dong. Iya, apa? Masakan Masakan Thailand. terbaik. Masakan Thailand di Malaysia. Jadi kayak ya masakan panas gitu loh. Jadi apapun, paham nggak masakan panas? Masakan panas tuh maksudnya? Pedas. Masakan panas tuh masakan panas-panas. Jadi dimasak panas. Ya hampir semua masakan panas. Gimana ya? Iya, jadi nih contoh kalau Kayaknya nggak pernah lihat orang masak pakai es batu ya. masakan panas itu contoh gini loh, kalau warteg kan udah dimasak pagi, udah sampai sore. Nah kalau mama orang pesan baru masak. Oh, gitu. Ya, Apa nih itu istilahnya? namanya masakan panas. Siap saji. Ya Siap saji. Oh gitu ya? Iya. Kalau Thailand masakan panas. Kalau siap saji enggak dong. Beda dong. Kok siap saji? Ini Iya. Iya, Begitulah begitulah. pokoknya. Pesan bikin gitu. nah begitu Iya, dulu iya, mama iya, tuh. iya. Lumayan lah berapa Tapi tahun. harus ninggalin kalian dong sekeluarga. Iya, mama tuh iya ninggalin kita tuh sempat 1 tahun 1 tahun. Hmm, 1 Kamu tinggal tahun. sama siapa? sama nenek aku. Oh, sama nenek. Bareng sama adik-adikmu. Sama adik-adik, ya 1 tahun lah mama tuh benar-benar pergi merantau. Benar-benar merantau, nggak pulang ke Thailand. Benar-benar merantau 1 tahun dia. Pas dia pulang dibilang dia jadi tukang masak di sana gitu. Itu sebelum kamu ke Jakarta kan? Sebelum itu aku masih umur 11 tahun 12 tahun. Oh ayah? Kalau ayah kerja apa? Mak ayah tuh bangunan rumah. Gimana sih? Kontraktor. Iya bangun rumah. Iya, Itulah. bangun rumah. Bangunan. Kerja bangunan ya. Oh. Sebagai kuli, kontraktor. Kuli. Kuli. Kuli ya bisa bangunin rumah kayak semen kering gitu. Emang mau berangkat sekolah? Siapa? Itu rumah dibangunin. Oh iya. Enggak, soalnya kan dulu kalau aku dengar cerita-cerita, kan aku juga deket sama Irfan, sama Irfan Gilang, Hakim, gitu ya. Kalau dia menceritakan tentang kamu tuh, perjuangan kamu dari keluarga sederhana itu lumayan. Iya, gitu. iya. Lumayan gitu. Sesederhana apa kamu tinggal dulu di kampung? Aduh, kalau diingat dulu mama tuh kita tinggal di rumah yang rumah miring. Hah? Rumahnya udah mau Kayak jatuh. di Ancol, rumah miring. Bukan. Rumah kayu itu dulu tuh udah mau runtuh. Oh. Iya, rumah sebelum mama sama abah berpisah, kita masih sempat tinggal di rumah yang miring. Rumah yang udah mau runtuh lah. Maaf, itu rumah panggung atau Rumah kayu. Rumah Iya. zaman dulu. rumah kayu biasa atau rumah kayu tapi ada panggung, ada kakinya? Panggung ada tangga. Gimana ya? Rumah panggung gimana nggak paham? Rumah panggung itu rumahnya agak tinggi di Iya. atas. Jadi Oh, kalau ada misalnya mau bawahnya. masuk rumah Oh itu, iya ada bisa ayam di bawah gitu. Iya, Iya. betul. Kayak rumah gitu. kayak gitu. Kayak gitu. Oh, oke. Segini lah. Oh maaf, kalau yang tinggi itu rumah panggung. Oh. Kalau yang kamu sebutin itu rumah nanggung. Begitu sempat ya begitulah. Jadi ya udah melewati masa-masa
yang sama mama. Itu sih lebih ke malah aku ngerasa momen bahagia malah di situ. Sebelum mama merantau jadi Sebelum mama tukang merantau. masak. Yes. Malah aku Dulunya mama kerjanya apa? kerjanya sama juga sih kayak kerja orang gitu loh. Masukin tanah ke apa namanya? Apa sih kerja? Apa sih bahasa di Indonesia itu? Ini loh. Apa bahasa Thailandnya apa? Ya bahasa Indonesia aja belum dapat. Gua cari di Google Translate. Google Translate Jadi, itu. jadi ini dia ambil tanah masuk buat tanamin pohon apa gitu loh. Paham nggak? Tanah yang Florist gitu. kayak gitu-gitulah contohnya. Bahasa Aku lupa lagi. Thailand. Jadi kerja orang lah. Jadi Coba tanah. ngomong, coba ngomong. Apa kalau bahasa Thailandnya apa? Ngomong. Lupa. Tadi dulu. Aduh apa ya? Nih pokoknya nih plastik hitam Plastik yang hitam, panjang. panjang. Yang bukan yang gede, yang panjang. Nah, tanah dimasukin gitu. Itu taruh satu. Itu bisa buat ditanam pohon apapun. Oh, ini apa? Kayak pohon karet bisa. Kebun. Bukan ininya, Pak. Aduh apa ya bahasa? Hidroponik. Aduh, ininya. Iya yang biasa dijual di tukang bunga juga ada Kayak gituannya. gitu-gitu. Iya. Ya kayak Iya, gitu iya, mama iya. kerja itu tuh panas-panasan dulu sempat. Oh, iya. Kalau abah ya kuli bangunan. Iya. Begitulah dulu. Tadi Jerayut sempat bilang bahwa Jerayut lebih merasa bahagia sebelum mama Sebelum merantau. Merantau. ya merantau. Ya setelah mama karena merantau ya mungkin mama sama abah tuh udah nggak jodoh kali ya, udah nggak cocok. Jadi merantau itu setelah mereka berpisah. Udah mulai ada omongan sih, Oh, cuman oke, belum pisah waktu oke. itu. Cuma pas mama pulang baru pisah. Gitu. Jadi ya aku nggak tahu ya masalah apa gitu kan aku masih kecil masih juga. kecil. Jadi ya udah gitu. Habis itu ya aku nggak pernah ngerasain kayak tinggal bareng lagi gitu sama mama abah gitu masing-masing. Kalau mama pulang juga, mama tinggal di rumahnya, di rumah ibunya, ya abah juga di rumahnya gitu. Nah, kamu aja waktu itu kan ditinggalin mama kurun waktu setahun kan Ya. nggak enak kan? Ya. Lebih enak tinggal bareng. Terus tiba-tiba kamu yang ninggalin mama. Oh iya. Berapa tahun sampai akhirnya bisa kumpul lagi sekarang di Jakarta? Lumayan ya aku malah pas aku di Indo malah aku bersyukur juga ya aku bisa balikin mama ke Thailand lagi. Jadi mama udah nggak kerja. Beberapa tahun kemarin tuh sebelum kesini dia di Thailand. Jadi aku kasih warung kecil-kecilan buat dia jualan. Jadi jualan kayak kalau di sini kayak seblak gitu-gitu loh. Iya air minum gitu kayak jus gitu-gitu lah. Iya, Kasih iya, dia iya. jualan di rumah gitu waktu sebelum aku ngajak mama ke sini. Jadi apa ya? Ya aku bangga aja gitu dengan aku bisa ada di Indonesia, bisa bekerja di Indonesia. Mama setidaknya udah gak merantau lagi gitu loh. Apalagi di negara orang ya dianya sendiri gitu. Pas dia pulang, ya udah happy bisa ketemu sama adik-adik yang lain. Mereka ngumpul malah. Nah malah aku sekarang yang gak ngumpul sama mereka gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Itu kan niat aku juga di sini. Satu udah tercapai, mama udah bisa balik gitu. Dan dua saat bisa mengangkat derajat orang tua, memenuhi kebutuhan mama, abah gitu kan. Ya walaupun mereka nggak bersatu, tapi aku ngerasa mereka bisa berteman loh sekarang. Jadi kayak kalau aku pulang mereka tetap gabung gitu ya gitu. Tapi komunikasinya masih baik kan? Baik tetap. Iya. Sekarang udah baik sih, udah aman. Gitu. Udah. Apa pesannya mereka? Soalnya kamu kan di negara orang nih. Ke Jirayut yang selalu diomongin gitu. Ya itu pasti kamu harus selalu baik sama orang, jaga diri, harus pintar bawa diri, jangan macam-macam karena itu negara orang gitu. Jadi intinya harus hati-hatilah dengan siapapun, jangan terlalu baik, jangan terlalu percaya sama orang-orang yang baru kenal. Jadi harus waspada lah gitu. Apalagi kan kita orang luar gitu kata mama sih. Jodoh gimana? Hah? Jodohnya harus orang Thailand atau orang Indonesia? Nggak nentu sih itu mah. Jodoh mah di mana aja, insya Allah. Ya nggak? Jodoh mah di mana aja kan. Tapi yang nyambung kan yang paling penting. Yang iya sih. Halda kemarin? Hah? Halda. Iya kita berteman. Kita berteman karena aku sama Halda tuh satu sefrekuensi. Sefrekuensi. Yes.
Jadi kita tuh kayak intinya nyambung. sama-sama rame, Sama-sama seru, rame. iya, Dia iya. juga seru, energi apa namanya sama dia kalau sama dia tuh kayak Kan dia happy. nyablak juga kan. Nyablak gitu. Berarti kalau kalian lagi berdua lagi nyablak-nyablak gitu. Iya, kayak ibu-ibu berdua lagi ngomong. Makanya aku sama dia tuh nyambung. Jadi ya udah kita ya apa namanya saling support aja, saling support gitu. Tapi mama tahu kamu. Mama tahu, deket sama dia. mama tahu. Terus Mama- responnya mama apa? Mama mah terserah kamu aja lah Jang katanya. Yang penting kamu bahagia. Kalau jodoh mah ya sudah mama mah ikutin apa maunya kamu aja kata mama mah. Mama mah bener-bener 100% full Lah support. kalau Jirayut pengennya gimana? Iya, Maksudnya ini tipenya kan kamu Jirayut. berkarirnya di Indonesia. Tadinya kamu nggak pernah kebayang dong karir di Indonesia. Katanya jalanin aja. Kalau tiba-tiba nanti dapat jodohnya orang Indonesia katakanlah. Berarti akan selamanya tinggal di Indonesia atau gimana? Atau mau jodohnya tetap orang Thailand karena mau gimana pun kamu darahnya tetap Thailand gitu. Kalau misalkan kalau Indo jadi itu ya apa namanya bagus lah mudiknya jauh. Iya Kenapa nggak? mikirin mudiknya Iya jauh? nggak? Kenapa mikirin mudiknya? Iya. Jadi kayak mudiknya kita tuh butuh naik terbang, naik pesawat gitu kan ke lumayan. Terus anaknya jadi blasteran. Anaknya- Kaido. Iya enggak? Thailand Indo tuh. Bener. Atau enggak Lando. Lando. Kalau Lando kan Belanda, Lando Iya. kan Thailand Indo. Bisa Iya, tuh iya, jadi iya, lu iya. jadi kayak lucu juga dan ya enak aja mudik kita jauh nih luar negeri gitu Emang kan. Halda itu pacar keberapa? Ya, berteman. Emang sebelum maksudnya sebelum Halda ada nggak cewek yang dekat banget yang sama deket, kamu? yang dekat sih ya kayak deket-dekatnya kayak sama kayak ya udah kita sering kerja bareng aja gitu. Gak pernah pacaran? Nggak. Jadi kayak ya udah kita ngalir aja gitu loh. Dari umur belasan juga nggak pernah di sekolah gitu nggak pernah? Enggak. Cita-cita apa sih? Cita-cita kucing aja. Cinta-cinta kucing. Malu-malu gitu Oh, loh. malu-malu kucing. Malu-malu kucing. Kalau Tapi di sini naksir ada dong. Ada, cuman ya udah diem-diem aja gak berani. Aku kan tipenya orangnya kayak kemarin ngomong. cinta-cinta monyet, kalau di sini bukan cinta-cinta kucing. Kalau di sini tuh bilangnya cinta monyet, biasa kalau masih kecil kayak Oh, suka-suka gitu. doang gitu. Ya, kalau gitu. Mungkin dia maksudnya malu-malu Malu-malu kucing kali. Oh, cinta-cinta monyet malu-malu kucing. Ya, begitu. Begitu. Karena cuman kalau untuk pacaran sih belum Enggak, gitu. tipenya Jirayut sebenarnya kayak gimana sih? Satu. Oke. Tipenya yang pastinya satu harus sayang sama keluarga dulu ya. Terutamain keluarga dulu gitu. Yang kedua yang pastinya harus menerima kekurangan dan kelebihan saya. Karena saya kan memang begini ya. Iya. Begini itu gimana maksudnya? Maksudnya yang dimaksud begini itu apa? Begini itu orangnya lemah lembut. Ya maksudnya mungkin kalau kamu cari yang benar-benar woi gitu kan bukan aku. Aku nggak bisa woi gitu kan. Tadi barusan bisa. Oh iya ya. Tapi itu namanya dibuat. Iya, Dibuat. iya, iya. Jadi nggak enak. Ya, mending aku jadi diri sendiri. Oke. Nah kalau ada yang bisa menerima, oke gitu. Nah, itu sih. Dan sayang sama keluarga aku. Tapi kan cewek itu memang apa ya? Kadang-kadang menuntut bahwa cowok harus jadi pemimpin dalam hal apapun. Kalau kamu kebayangnya mau yang sefrekuensi dan jalannya selalu bareng atau menurut Jirayut tuh kalau cowok harus di depan untuk jadi leader? Enggak. Dia di depan juga nggak apa-apa kok. Jadi aku ya nggak apa-apa. Kita tuh harus saling melengkapi gitu loh. Misalkan kalau ke salon ya ayo aku bisa gitu. Oke. Sekalian. Iya. Kalau misalkan dia bilang harus saling melengkapi, kalau dia ke salon aku bisa. Itu jatuhnya bukan melengkapi, menemani. Iya. Tapi jadi seru jadi best Jadi friend seru. forever. Iya, Isinya kayak bener. kita itu punya itu, tapi jadi kayak punya bestie. Bestie. Nah, kan katanya orang pasangan hidup itu harus kayak kita harus kayak berteman. Jadi kayak candaan tawa gitu kan. Betul, Iya, betul. Gitu kan Pak Wendy? Betul, Kan betul Pak banget. Dia. Betul banget. Benar. Itu. Makanya gue penasaran nanti dia akan milihnya orang Indo apa enggak Nah, gitu. pokoknya tunggu ya. Nggak, ini dua. Ada target nggak sih buat nikah? Enggak kan? Targetnya sih Santai aja gitu. santuy. Santuy banget. Santuy ya. Santuy bro, santuy aja.
sekarang ngumpul uang yang banyak dulu ya. Kan sekarang aku lagi bangun renovasi rumah yang di kampung juga. Yang di Thailand. Kenapa lagi? Renovasi aja. Oh. Buat apa ya Nah, yang di lebih Thailand maksudnya siapa yang nempatin? adik. Jadi yang ditempati itu rumah yang beli. Nah, yang sekarang kan lagi renovasi rumah baru. Jadi Baru lagi. rumah yang dulu maksudnya direnovasi baru. Nah. Yang miring tadi. Itu udah rumah ini udah diruntuhin. Oh. Ya itu udah beda rumah lagi. Oke. Udah direnovasi lagi biar apa ya? Biar kelihatan hasilnya aja sih. Aku tuh pengennya kalau pulang ke rumah ada hasilnya. Jadi kayak hasil aku ada di sini, ada di kebun. Siapa yang memanage uang kamu? Abang. Oh. Ya, jadi abangku tuh dia tuh best banget lah. Di Thailand? Bener-bener, iya. Dia bener-bener abang yang sangat-sangat amanah dan juga jujur sama adiknya gitu. Jadi apapun yang aku kasih uang ke dia nggak pernah ngambil satu sen pun. Oh ya? Iya. Jadi kalau aku nggak ngasih, dia juga nggak bakal minta. Benar-benar dia menjaga uang yang aku transfer. Jadi apapun yang aku bilang, Bang, buat rumah lah, renovasi rumah ini dia lakuin gitu. Dia benar-benar amanah gitu. Dari dulu kamu emang dekat sama dia? Aku malah dekat. Sebenarnya aku tuh gak dekat sama abang yang ini sebenarnya. Dulunya. Karena dia nakal kalau dulu. Sebelum dia nikah. Nakalnya kayak gimana? Nakal anak muda gimana? Ya nggak tahu. Kamu gak tahu ya? Kayak main motor. Iya, pokoknya nakal lah intinya nakal ya. Kamu sering diajakin nggak dulu nakal-nakalnya? Aku nggak mau naik motor, aku boncengin boleh. Oh, nggak sefrekuensi lah ya. Aku diboncengin aja. Aku nggak bisa, aku sudah suka bawa motor. Oke. Ya Terus kan, karena panas. Kenakalan Jirayut paling nakal dulu zaman muda apa? Kenakalan aku apa ya? Gak tahu ya. Kayaknya itu kali ya. Gangguin polisi kali ya. Gimana? Gini, lucu. Aku bertiga sama teman-teman naik motor malam-malam. Kan polisi lagi jaga di apa namanya di jalan nih. Iya. Kita kan bawa kan maklum lah ya. Iya. Nah, kan duduknya bertiga ini tiba-tiba di apa namanya di apa namanya Di-stopin. di stopin. Terus kita nge-stop. Kita teriak. Lu bayangin nggak? Contohnya kita bertiga nih. Nah, yang bawa motor Mas Dika, Bang Dika. Yang aku di tengah, temanku di belakang. Nah, kita kan bawa nggak pakai helm bertiga lagi. Terus dia lagi nunggu di dekat kalau nggak salah dekat jalan raya besar lah, lagi nunggu. Nah, dia pakai bawa lampu merah apa sih? Gini. Lampu. Nah, justru berhenti kan. Nah, kita bilang, "Nih Alemong nih kita berhenti nih gitu kan. Kita pasti kalau nggak itu pasti diambil nih apa-apanya nih gini. Udah kita gebut aja dan kita teriak. Biar kelihatan kalau kita tuh kayak ngondek gitu loh. Biar dia takut. Udah. 1, 2, 3. Gak tahu, tapi dia nggak ngejar, kayaknya dia kaget kali, shock kali ya. Itu di Thailand. Dalam hatinya polisi pas gini, ya. Gak usah di stopin, kalau di stopin gue yang habis. Iya. Itu Tar dulu. Yang main volley deh kayaknya itu. Nggak, yang Jirayut nggak tahu, yang Jirayut nggak sadar nih kan polisi. Jirayut bertiga lewat, gitu kan jalan. Itu polisi ngejar, jadi temennya lewat, boncengan berdua, ikut dia bertiga juga, sambil tetep. Ya, Sama. ternyata polisi sama ya. Jadi dulu kebiasaan sama abang beda. Beda, jadi Makanya nggak deket. nggak deket. Nah, jadi aku dekatnya sama kakak perempuan yang sekarang dapat suami di Malaysia dia. Tapi ternyata begitu Jirayut pas dewasa. aku dia sukses, dia juga udah nikah. Jadi dia berubah, bener-bener kayak orang lain dia itu. Nah dari situ aku kayak dia benar-benar kayak amanah banget. Saya kayak benar-benar jaga banget uang Tapi aku. pernah ngomong sama abang ini kenapa kok abang bisa berubah banget dari sebelum menikah? Kagak tahu ya kenapa ya, aku juga kayak ini abang beda banget gitu. Beda, benar-benar berubah. Tapi pas sebelum dia berubah itu kayak dia tuh mungkin dapat
sesuatu kali, aku juga nggak tahu ya. Dapat apa namanya hidayah kali, aku juga nggak tahu. Tiba-tiba benar berubah. Dia jadi kayak orang lain gitu. Yang dulu nakal banget minta ampun. Yang mulai ngedeket siapa? Jirayut kah atau abang? Ya gimana ya? Ya sama-sama lah kayak udah mulai ngobrol, udah mulai apa gitu. Karena dulu kan dia galak juga. Jadi aku takut gitu kan. Jadi kalau misalkan kalau di rumah nih, aku harus pulang sebelum maghrib. Udah bilang, udah kayak anak garis aja aku gitu kan. Iya. Kenapa anak gadis refleksnya begini ya? Iya. Dia tuh dulu benar-benar itu banget. Protektif. Sebelum maghrib udah harus nyampe rumah. Kalau nggak nyampe rumah dia udah nunggu di rumah. Galak banget. Bisa ditepuk aku kan kalau pulang habis maghrib gitu. Tapi Jirayut kan masuk ke dunia entertain, ya oke lah. Lewat jalurnya jalur di Indonesia gitu. Kan usia masih sangat muda. Dapat uang, mulai dapat rezeki, mulai banyak kerjaan segala macam. Kan usia muda kadang-kadang seneng gitu. Yang bikin Jirayut berpikir bahwa oh enggak, gue pengen hasil kerja keras gue jadi sesuatu. Kelihatan itu gitu. apa? Hasilnya. Dan kalaupun memang ada belok-beloknya, ada miss-missnya gitu, siapa yang paling ngingetin Jirayut untuk jangan dong, lu kan kerja capek, kerja karena keras. dulu hidupnya sulit. Karena ya itu satu, karena aku ngerasa susahnya dari dulu. Jadi pas aku dapat duit banyak itu, jadi aku kayak benar-benar kayak jaga banget. Jadi yang aku utamain pasti keluarga dulu. Ini keluarganya mencukupi dulu. Aku di sini nggak ada apa-apa. Gak ada apa-apa sama sekali, jadi aku semuanya istilah kayak harta lah. Aku semuanya bangun di Thailand biar orang-orang tuh keluarga dulu yang bisa ngerasain gitu. Gitu, jadi mereka ngerasain. Paling aku kalau habis uang aku tuh dari volley aja. Jadi dari hobikunya aja. Jadi kayak untuk yang buat foya-foya yang nggak penting tuh nggak ada, malah lebih kayak habis sama keluarga, sama hobinya aku kayak volley. Dan volley juga bukan buat aku sendiri, buat orang-orang, buat anak-anak yang butuh fasilitas buat main volley. Nah aku yang support kayak baju, kayak kirim turnamen, kendaraan semuanya aku yang support gitu biar apa ya. Satu, aku hobi, suka gitu ya. Kalau orang main volley dan aku juga main volley. Ya itu paling habis duit aku tuh dari situ-situ. Kalau untuk foya-foya yang nggak penting itu nggak sih, alhamdulillah nggak. Jirayut, sama gak sih di Indonesia sama di Thailand ibu-ibunya? Misalkan saling ngomongin satu sama lain, ada gak sih di Thailand? Kayaknya sama deh ibu-ibu di mana. Sama ya? Iya. Karena masih satu kultur bang ya? Beda loh. Sama. Mungkin yang Sama. Melayu gitu Sama. gak sih? Sama Enggak, kayaknya. maksudnya gini, Wak, pada saat Jirayut kondisinya belum seberuntung sekarang. Misalkan rumahnya udah miring, mau rubuh segala macem. Terus tiba-tiba Jirayut jadi artis terkenal. Terus punya uang banyak, renovasi segala macem. Itu ada omongan-omongan tetap tetangga-tetangga. Lebih ke kayak pada datang terus tiba-tiba kayak ya ampun ponakanku. Aku mikir kapan pula aku punya tangga. Iya. Oh sama ya? Aku maksudnya nggak tahu dia tuh maksudnya punya saudara keluarga tuh dari mana, aku juga nggak tahu. Aku nanya mama itu keluarga mama ya? Dia bilang, tahu kata mama. Nah begitu sama kan? Makanya aku bilang kalau masih daerah Melayu kayaknya masih sama. Oh iya, minjem duit gitu ada? Hah? Yang minjem duit gitu? Ada, ya biasa. Itu tapi aku kalau buat keluarga sih, misalkan kalau ya Di luar namanya- keluarga? Yang tadinya mungkin enggak. nggak ada kontribusi ke hidup terus tiba-tiba datang. Nggak ada sih. Nggak. Alhamdulillah ya. Iya, Kalau itu iya. nggak ada. Cuma paling lebih kayak ngaku saudara aja. Tapi mama sekarang di sini ya? Mama di sini Udah berapa lama? 6 bulan. 6 bulan. Ya udah mau 6 bulan lah di sini. Akan seterusnya di sini? Nggak tahu sih. Jadi visanya baru setahun gitu. Tapi mama gimana? Kamu udah sempet nanya nggak? Nyaman apa enggak di sini? Kayaknya nggak tahu sih, dia nyaman-nyaman aja ya sebenarnya karena dia tuh orangnya nggak bisa duduk diam sebenarnya. Kan di sini kan dia cuma Gini. maksudnya nggak bisa diem itu, nggak bisa diem kayak duduk doang di rumah tidur doang. Dia tuh harus kerja. Masak lah. Di sini ya banyak tahu itu Pak Andre Taulani betul. ke rumah makan masakan mama.
Dia pesan lagi mau ayam lagi. Ayam goreng. Mama kan selalu buat ayam NJ. Ayam Mama Jirayut. Endul. Kenapa nggak dibikinin maksudnya bengkel? Bengkel. Oh bengkel. Iya, kenapa nggak dibikinin tempat makan? Cookies. Iya. Nggak tahu, belum kepikiran sih. Karena aku masih mikir, oh pasti banyak perizinannya masih banyak nih gitu kan. Masih mikir juga gitu. Tapi nggak ada ya ke depannya ya gitu. Kita tanya Pak Andre ya, enak nggak ayam Mama gitu. Ya tanya aja sendiri, lu kan juga kenal. Kapan gua nanya ke Andre? Lu juga kenal. Lu ada nomornya, lu tanya aja langsung. Aneh banget nih Soalnya orang. dia mau pesen lagi. Kan mereka ke rumah, Bapak itu ya ke rumah runtur dia. Oh itu berarti tapi kalau ada orang mesen bisa dibuatin, Bisa. dijual. Ya dijual juga bisa. Dikasih. Mulai jual online aja. Iya. Udah. Udah. Iya. Namanya ayam NJ. NJ. Gitu. Ayam NJ. Jadi ayamnya tuh ayam goreng tapi dibumbuin tuh bumbu ala-ala mamanya aku gitu. Jadi beda ayam Ada gorengnya. rasa-rasa Thailandnya gitu. Khas Thailand gitu ada. Kayaknya ya. Aku juga nggak tahu tapi semuanya kalau pergi ke situ Mama buat itu pasti semuanya pengen bawa pulang. Ah, mau coba? Makanya ayo ya. Iya. Ayo pamit dibawa. Boleh ya. Boleh, Kalau boleh. mau ke rumah ntar aku sudah masak ayam nasi minyak namanya. Nah, pakai ayam goreng itu. Deket kan di Cidere Doko kan. di sini 23 menit lah. Oh, Kenapa nggak adek sekalian dibawa ke sini sih? Tadi Tinggal ayamnya. di sini. Nggak Apanya? adek. Adek, ayam. Adeknya, ayam. Kan Mama udah di sini. Udah ngumpul. Enak dong. Iya. Tapi gini loh, Kenapa kalau nggak adik adek sekalian? adik aku tuh kalau kesini juga, satu siapa yang mau jaga rumah yang aku baru beli itu. Jadi kayak, ya ngapain beli rumah nggak ada yang netap gitu, ntar jadi serem rumahnya. Mending kan ada adik, aku bisa merantau, aku bisa mantau di CCTV gitu kan kayak, oh rumah diberesin, selalu dijaga sama dia gitu. Udahlah, cari orang Indonesia aja, kawin jadi WNI aja. Ya nantilah ya kita lihat ya. Udah 8 tahun ya. Iya. Kalau Pak Andika pasti blasteran kan? Iya, Tuh, tapi boleh. kakek. Aku lahir di sini. Oh iya. Aku lahir udah di sini. Kakeknya Tapi mirip Belanda. bule tahu. Iya. Iya kan? Aku juga blasteran. Coba. Bener. Gak kelihatan ya? Coba tebak. Gak kelihatan ya? Coba tebak. Kalau bahasa Kalau paling oke, aku blasteran dari Mama. Papa memang Tegal. Tegal, Mama. Nah, Mama itu Lalabu. Boneka dong. Sayangnya Lalabu. Boneka Iya, dong. nih, kalau dia kan emang ada, lu apa sih Belanda? Gua Belanda. Belanda. Tapi kakek buyut. Kalau aku lahirnya udah di sini. Jawa malah. Oh Jawa. Jawa. Malang, dia kan Malang. Iya. Udahlah cari orang Indonesia. Iya, Toh nggak kalah cakep-cakep juga. Tapi Thailand cakep-cakep sih, Pak. Di explore Instagram gue tuh isi cewek-cewek. Meskipun kalau ngomong ganggu ya. Jangan lihat videonya, lihat fotonya aja. Berarti- Cuman gue nggak berani nge-like. Kenapa? Takutnya ada konten. Bingung. Gue kan nggak tahu mana asli mana enggak. Sekarang operasi itu makin halus ya bener nggak? bener. Iya kan? Kalau di Thailand sih Kenapa emang. di Thailand banyak sekali sih? Iya kenapa ya? Aduh, aku juga heran ya di Thailand tuh bener-bener emang kan kalau dibilang itu emang paling cantik sih kalau buat ladies boys ya. Ladies boy. Ya karena emang susah dibedain. Iya, kecuali bener. dia ngomong baru ketahuan gitu. Iya, soalnya Kamu sebagai orang Thailand sekilas gitu bisa nggak? kalau aku bisa sinyalku nyampe. Misalkan aku lihat, war gitu. Bisa, maksudnya kan aku kan darah Thailand, maksudnya bisa membedakan lah. Ini war gitu. Tapi emang makin kesini soalnya makin bagus gitu, Iya, makin iya. halus gitu Iya. operasinya. Hati-hati aja. Iya.
Gue lama sih nggak ke Thailand kangen. Iya. Gue juga nantilah kalau emang memutuskan ngerubah. Iya, maksudnya berubah destinasi gitu. Mungkin dari negara lain ke Thailand. Gue pernah sekali doang ke Thailand. Sama itu. Apa? Off air. Acara Shark waktu itu di Thailand. Ngapain? Berubah. Enggak lah. Kirainnya. Kirain apa? Ntar nyangka yang nganggung enggak? Oh iya. Bini gue juga lihat. Oh iya. Cewek kan bentuknya. Jirayut tapi masih banyak mimpi guys sih yang pengen Jirayut Terutama di wujudin Indonesia gitu ya, loh, untuk terutama karir di kamu di Indonesia. sini. Yang pastinya aku pengen ya karir aku tetap stabil, tetap ngalir gitu dan ya bisa terus bahagiain orang-orang juga kan karena kayak kita gini kayak gini kan harus bahagiain orang kan. Gitu. Ini makanya tulisannya bahagia. Mana? Oh iya. Oh iya. Iya harus bagian orang. Pokoknya intinya karirnya ya terutama sehat juga karena kemarin sempat sakit juga kan. Jadi aku pengennya sehat terus biar bisa terus kerja terus bisa nafkahin orang tua gitu. Di saat Jirayut berpikir hidup Jirayut untuk membahagiakan orang. Tapi tiba-tiba ada di satu titik Jirayutnya lagi nggak bahagia. Terus yang bikin Jirayut bahagia apa? Apa ya yang bikin aku bahagia itu? Kayaknya volley. Ih, dia volley dulu ya? Emang bener-bener volley ya? Iya, jadi apapun misalkan kalau aku suntuk nih penuh udah di perut udah penuh. Aduh aku kayaknya aku harus stop dulu deh. Aku volley dulu gitu. Kalau aku udah volley udah plong lagi. Gitu. Jadi kayak teriak di volley, paham gak sih kalau gitu? Ya! jadi Rilisnya di situ. Oh, rilisnya di situ. jadi kita melepaskan Iya. nyemes kan, bung, ya gitu. Apalagi kalau kita nyemes, dung, lawan nggak bisa ngambil itu kayak jadi hal yang memuas buat kita sendiri gitu. Ya itu buat aku bahagiaku tuh ya di volley sih, volley sama nyanyi juga bahagia aku gitu. Tapi kalau untuk ya yang Mbak Wendy bilang tadi ya lebih ke volley ya. Kalau aku lagi nggak bahagia, aku cari kebahagiaan aku ya di volley. Ya itu bagian dari lu menyembuhkan apapun itu. Betul. Karena teriak lu tuh rilisnya stres lu kan. Kayak melepaskan lah Ya, gitu. ya. Kadang bercanda, apa sih, apa gitu. Nyoba kali ya. Pak Wendy pernah main volley, pernah lihat? Iya. Pernah main volley Pak Wendy? Pernah dong. pernah. Iya, zaman kecil juga dulu main volley, Sering, suka ya. seneng gitu. Nanti main lagi nggak? Sama Pak Vindes? Enggak, Enggak ya? kan ini sekarang stand up sama musisi. Kamu Nah, kenapa? Pak Wendy kan stand up. Loh enggak, aku Oh, kan enggak ya? bukan, aku kan pejabat. Aku ditawarin. Terus kenapa gak diambil? Tapi katanya kamu terlalu jago jadi komentator aja, katanya gitu. Oh iya, makanya Tapi- gue sempat bertanya, kok Iya. Jirayut nggak masuk? Iya, tapi pas ditawarin, kalau misalnya kalau aku nggak ada acara pasti aku mau karena apa ya pasti seru ya Pasti. gitu. Aku ke Hong Kong soalnya tanggal itu. Oh. Nyanyi di Hong Kong. Nyanyi di Hong Kong? Iya. Yang undang orang Hong Kong atau orang TKW Hong Kong? Orang Hong Kong acara benar-benar di studio besar. Oh. Sumpah. Terus bawa lagu apa? Lagu apa? Lagu Indo. Kan yang nonton pasti TKW Indo. Oh. Ya itu kan tadi pertanyaan gue gitu ya? Tadi gitu. Orang Hong Kong apa TKW? Iya. Maksudnya orang Panggung besar. Iya. Ah. Berapa ribu gitu. Ya. Gue baca di Google katanya kalau ngundang Jirayut untuk show sekarang 300 sampai 400 juta. Oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ah, ya Allah di bawah. Amin. Amin. Ya. Padahal mah gopek kali. Iya. Enggak. Ayam MJ kita harus cobain ya. Ya harus aku bawa Indah, nanti aku bawa Indah kalau ketemu ya. Bener ya? Ya. Bener ya? Iya bener. Ntar dilapor Pak. Berarti Apaan ya? beneran nggak mau bikinin mama? Apaan? Usaha. Iya. Insya Allah, nanti pikir dulu. Bengkel nggak mau. Ngapain bengkel nggak suka motor?
Atau enggak kan kamu suka voli? Bikin apaan? Ya itu aja, usaha lapangan. Oh iya bikin gor. Iya, lapangan futsal. Voli dong. Iya, kenapa nggak bikin usaha lapangan voli? Iya, Kan iya. sekarang kayak padel. Lagi rame, bikin padel semua. Tapi nggak bisa, aku kan orang luar. Susah Pak. Oh iya. Susah regulasinya. Ya Pak, kecuali pakai nama orang. Ya buat apa ya nggak sih? Iya. Oh Jiraya itu bukan nama orang? Oh iya nama orang itu. Kalau enggak kan kamu beli kebun kan? Di Thailand. Kebun apa? Kebun karet. Ah, gaji kali. Hah? Gaji kali. Nggak ada di kampungku, nggak boleh. Itu beragamis banget di kampungku. Oh gitu. Kebun karet. Kenapa beli kebun karet? Beli aja buat apa namanya buat ada apa namanya buat masa depan gitu loh. Nanti mau ditebas, mau buat pohon kelapa sawit. Kelapa sawit. Iya. Oh ganti-gantian. Maka dia. Soalnya Karet. sekarang lagi musim ituan. Karet panen, ditebang kelapa sawit. Kelapa sawit panen, tebang. Jadi apa? Bengkel. Bengkel lagi.